Ya, kita mulai saja untuk materi yang minggu lalu. Kita sudah membahas yang mana kaitannya dengan lingkaran dan juga segi N beraturan. Ya, kemudian ada beberapa soal yang saya berikan. Ada kesulitankah dari 5 atau berapa ya kemarin itu ya? 5 soal. Benar ya? Ada kesulitankah dari 5 soal yang sudah saya berikan? Tidak ada. Bisa semua mengerjakan? Oke, perlu kita bahas. Baik, saya akan mengambil beberapa pekerjaan dari teman saudara. Untuk materi sepertinya tidak ada masalah ya. Ini apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Putus-putus, Bu. Oke, saya coba off cam dulu ya. Terdengar dengan jelas tidak? Atau sama saja? Dengar jelas, Bu. Yaudah, saya izin off cam aja ya, biar oke, sebentar. Ini masih ada beberapa yang belum mengumpulkan ya. Tapi deadline-nya masih nanti sampai jam 12. Ya, nggak apa-apa lah. Oke, dari berapa ya? Berapa soal ya ini ya? 5 soal ya kalau tidak salah ya. Ada kendala tidak? Iya, Bu, 5. Ada kendala kah? Ada kendala untuk materi apa namanya? Lingkaran dan juga segi N? Nah, terus kemarin kan ada tugas proyek juga ya. Untuk tugas proyek itu memang yang dikerjakan itu bukan desain rumahnya, tapi denahnya. Denah itu berarti bagian bawah lantainya itu, tata letak lantainya itu. Nah, terus sama atasnya, atapnya. Ya, dengan lantai yang seperti itu, nanti kira-kira butuh atapnya itu berapa. Kayak gitu. Jadi nggak perlu dibuat denahnya, nggak apa-apa. Dibuat desain model rumahnya nggak boleh seperti itu. Bentar, ini masih saya download. Ada kesulitan tidak untuk tugas proyeknya? Nggak ada. Izin bertanya, Bu. Iya, silahkan. Untuk bagian yang atapnya itu apakah di gambarnya itu cuman bentuk segitiga 2 dimensi atau harus 3 dimensi, Bu? Oke. Sebenarnya untuk atapnya itu memang akan lebih baik kalau terlihat secara keseluruhan ya. Tapi kan nggak perlu dia letaknya di atas. Dalam artian
posisi sendiri-sendiri nggak apa-apa. Ya, jadi denahnya nanti sampingnya untuk atap kayak gitu nggak apa-apa. Karena kalau depannya aja kan nanti nggak terlihat. Paham maksudnya nggak? Berarti atapnya itu tampak dari atas, Bu. Iya, iya, tampak dari atas. Karena kan semuanya kan juga tampak dari atas. Denah itu kan juga tampak dari atas. Maka kan bisa terlihat keseluruhan toh. Tapi kalau denah kan memang dia bangun datar. Nah, sedangkan kalau atap pun juga tampaknya dari atas supaya kita tahu oh areanya itu yang mana saja begitu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, Maaf, Bu izin bertanya. ya silakan. Untuk proyeknya itu nanti dikumpulkan dalam bentuk apa ya Bu? Dalam bentuk foto atau PDF atau bagaimana? PDF seperti biasa tugas yang lain PDF. Lalu perhitungannya itu nanti di PDF itu atau di kertas yang di-scan atau bagaimana ya Bu? Ya di sampingnya itu toh kan kamu foto. Nanti jadiin satu aja lah filenya kan kamu scan. Misalkan dalam bentuk foto. Terus kemudian kamu copy di Word. Terus di PDF-kan, itu kan boleh. Pokoknya hasil akhir yang dikirim itu PDF. Paham ya? Paham Bu, jadi dalam satu PDF ya Bu? Iya, iya. Biar mempermudah juga. Baik Oke, Bu, terima kasih. ini kita ada 5 soal ya. 5 soal, nomor 1 sampai 5. Ada kendala di soal ini? Sudah bisa semua? Nomor 1 itu ya sederhana juga sih ya kalau kita lihat. Itu adalah ini merupakan, ini kan ada 1/4 lingkaran besar ya. 1/4 lingkaran besar. Nah, otomatis di sini nanti ada 1/4 lingkaran besar. Nah, kita disuruh mencari yang sebelah sini, ruas yang diarsir itu yang ini. Terus di dalam ini ada lingkaran kecil. Ya kan? Nah, kemudian sebenarnya sudah yang bagian ini sama ini itu kira-kira sama atau tidak? Bagian ini dan ini itu sama atau tidak? Sama, Bu. Sama. Kalau ini sama enggak? Sama, Bu. Sama. Ini sama enggak? Tidak. Beda ya, beda. Oke, kalian mencarinya bagaimana? Ada luas A dan B sama. A itu ini dan ini, oke sama. Terus kemudian diberikan garis bantu. Bentar, ini garis bantu SOVOTO. Kalau yang diketahui hanya ini ya. Nah, terus kalian tahu kalau sebuah lingkaran berada dalam segi 4 besar. Jika jari-jari lingkaran besar itu 8 satuan, masuk yang kecil 50. Oh, SO ya, sorry, SO. SO kemudian ini, maka diperoleh R sama dengan
Oke, ini taunya R akar 2. Oke, baik. Jadi ketemu R-nya ini ya. R-nya ini tahu nggak dari mana? Jadi dari proses ini. PU ini. Ya kan? Segini kan jelas PU. Ini kok kamu pakai PQ ya? Ki, oh ya oke. Pakai ini ya bisa sih. Pakai PU ya bisa. Kalau saya lebih ke PU aja. Karena kalau PU kan berarti nanti UO ditambah OP, ya kan? Atau PO ditambah OU. Ya, jadi ini harusnya PU aja. Sampai sini paham? Nah, PU itu kan kenapa bisa kita katakan kalau PU itu sama dengan PQ? Coba ada yang bisa menyebutkan kenapa? Ada yang bisa Karena jari-jari, Bu. Iya, karena dua-duanya jari-jari lingkaran yang besar ini ya. Oke, ini dapat R kecilnya ini. Nah, terus kemudian ini dirasionalkan ya. Dirasionalkan. Terus kemudian luas dari PT OS. PT OS. Nah, kamu nyari yang ini. R kali R. Berarti dapat segini, oke. Nah, kemudian luas juring TOS ya, luas juring TOS itu seperempatnya berarti dapat ini. Nah, maka dari sini kan kamu bisa mencari yang ini. Bagian ini ya. Apa namanya? SPTO. Ya, SPT apa ini tuh? Ini C ya. Oke, dari sini kan berarti bisa mencari daerah C. Oke, daerah C. Daerah C seperti ini. Nah, terus kemudian luas A ditambah luas B itu berarti lingkaran yang seperempat lingkaran yang besar dikurangi lingkaran yang kecil dikurangi dengan yang ini tadi. Nah, didapat seperti ini angkanya. Nah, berarti ini dibagi 2. Ini kok ada X ya di sini ya? OP. Oke, ini bagi 2 bisa ya hasilnya. Oke, maaf tadi terputus jaringannya. Saya share lagi. Ya, jadi terakhir tadi mencari luas A sama B ini ya. A dan B ini berarti luas seperempat lingkaran ini dikurangi lingkaran yang kecil, dikurangi daerah C ini. Ya, nanti ketemu A dan B. Nah, kemudian karena ini sama, ini tinggal dibagi 2. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Cukup jelas? Oke, untuk yang nomor 2. Jelas, Bu. Luas daerah yang diarsir, oh ya, terdapat 3 lingkaran berjari-jari R. Nah, ini sama ya. Disusun sedemikian sehingga setiap lingkaran melalui 2 titik pusat lingkaran lain. Nah, berarti ini ABC itu adalah titik pusatnya. Berapa luas daerah perpotongan ketiga lingkaran tersebut? Ya. Berarti perpotongannya itu kan yang ini toh. Ada yang ini. Segini ini toh. Perpotongan ketiganya kan ini. Nah, kemudian di sini Hudiana di sini membentuk segitiga sama yang ini berarti apanya lingkaran ini?
Daerah ini namanya apa ya lingkaran? Tembereng, Bu. Ya, itu temberengnya ya, temberengnya. Ada 3 tembereng ya di sini. Iya, Bu. Oke, ada 3 tembereng sama 1 segitiga sama sisi toh. Oke, AC itu berapa toh? AC itu berapa? R, Bu. R, R. Bu. Ya, BC juga R. Kemudian AB juga R, ya enggak? Kenapa bisa sama R? Coba Meliana ada? Iya, Bu. Kenapa ini kok sama R? AC, ada BC. Karena merupakan jari-jari. Iya, karena dia merupakan jari-jari ya, jadi ini sama. Nah, kemudian karena segitiganya sisinya sama, otomatis segitiga itu segitiga apa? Sama sisi. Iya, sama sisi. Ya, segitiganya sama sisi. Berarti BC sama dengan ini sama sisi, berarti ini nanti kita bisa mencari dari luas dari tembereng yang mana sudutnya ini adalah berapa derajat berarti juringnya? 60. 60 ya, 60. Oke. Nah, dari sini di sini dicari dulu luas segitiganya. Ya, luas segitiganya dicari dulu sehingga ini luas. Oke, berarti luas juringnya ini berarti kan AOC. Oke. Sebenarnya kamu kan SMP kan pernah dapat tuh luas segitiga yang pakai aturan sinus itu gimana? Nggak harus pakai siku-siku kan? Masih ingat nggak? Mencari luas segitiga pakai aturan sinus. Satu kelas nggak ada yang ingat? Nida ada Nida? Masih ingat, Bu. Apa Nida? Apa? Gimana? Maliki ada nggak Maliki? Ada, Bu. Luas segitiga pakai aturan sinus itu bagaimana Maliki? Yang Itu SMA loh. Masa satu kelas 50. Ini nggak ada yang ingat satupun. Izin menjawab. Ya, silakan. Luas segitiga ABC memakai aturan sinus itu jika panjang sisi-sisinya misalkan A, B sama C, berarti luasnya setengah BC dikali sin sudut A, terus setengah AC dikali sin sudut B, terus setengah BC dikali, setengah, apa tadi? Setengah AB dikali sin sudut C. Lah, terus luasnya gimana? Setengah. Itu Langsung pakai salah satu aja. Dikali sin. Ya kalau rumus luasnya bagaimana? Rumus luasnya bagaimana? Itu berlaku untuk semua sudut loh. Saya maunya berlaku untuk setiap sudut, jangan hanya sama sisi aja.
luas segitiga itu kan rumusnya kan macam-macam. Ada yang setengah kali alas kali tinggi. Nah, ada juga yang pakai yang dulu kita nggak sempat bahas ya. Ada juga luas segitiga itu yang pakai setengah dari keliling, pakai S itu. Nah, ada juga yang pakai sinus. Yang pakai sinus itu rumusnya bagaimana? Ini kalian calon guru loh ya, besok mengajar loh. Masa rumus kayak gitu aja, rumus dasar aja nggak tahu. Satu kelas. Dania ada, Dania? Bisa menyebutkan nggak Dania? Nggak ada suaranya. Anggun. Anggun. Anggun Setianingsih? Lupa, Bu. Lupa. Krisnananda. Iya, Bu. Gimana? Rumusnya masih ingat nggak? Seingat saya setengah kali sisi-sisi yang mengapit, Iya. sin sudut yang diapit. Iya, jadi setengah kali misalkan kamu mau pakai sudutnya sudut A. Berarti pakai sisi AB dikali setengah kali AB dikali AC dikali sin. Berapa ini? Sudutnya ini berapa? Sudut A. Nah, sudut A itu 60. berapa? Nah, pakai itu aja langsung. Ya, kalau ini kan cukup 60 lama ini. derajat. Ini pakai nyari tingginya dulu, habis nyari tinggi baru bisa luasnya. Ya, jadi ya pakai rumus apapun bisa, tapi kan kita menyesuaikan supaya cepat. Terus luas tembereng BC, luas juring ABC dikurangi ini. Luas segitiga ABC. Nah, ini sudah dapat. Perpotongan ketiga lingkaran itu segitiga ABC ditambah 3 kali tembereng. Oke, hasilnya ini. Ini secara konsep perhitungannya itu enggak salah. Ya, ini udah benar. Nomor 3, ini disuruh mencari luas, tentukan sudut RPQ. Ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil ya di situ ya. Yang luas lingkaran besar itu ini, luas lingkaran kecil itu ini. Nah, terus kemudian luas yang diarsir itu adalah 5/8 dari luas lingkaran besar. Berarti kan yang diarsir itu ada dua bagian ya, bagian ini dan bagian ini. Nah, padahal luas lingkaran besar itu kan berarti yang ini. Yang ini ya.
Maaf Bu Deta, suaranya Bu Deta tidak terdengar. Maaf ini masih di mute ya. Oke, ini tadi udah jelas ya, fix ya. Jadi ini luas juring besar, kurangi kecil, luas lingkaran tambah luas lingkaran kecil, kurangi luas juring yang kecil. Jadi ini sama ini bisa jadiin satu. Nah, terus yang ini segi 8 beraturan. Nah, harapan saya sebenarnya teman-teman itu bisa mencari rumusnya sendiri, tidak menggunakan rumus yang sudah ada di penjelasan itu. Ya, kayak misalkan keliling. Kelilingnya itu kan berarti ini toh, N di saya off-kan aja ya kameranya ya, karena saya off-kan aja karena kok ternyata sinyalnya nggak bagus. Bentar, saya share lagi. Nah ini saya kira nggak ada masalah sih. Lanjutannya kalau ini yang diarsir trapesium ini, oke, kalian menggunakan segi 8 peraturan luas antara daerah yang diarsir dan segi 8 peraturan adalah titik-titik. Oke, ini kan bisa dibuat kayak gini. Ini kan sebenarnya kan ada berapa bagian coba segitiganya? 1, 2, ini kan ada 4 ya. Segitiga itu kan 1 segitiga. Kalau perseginya kan ada 2 segitiga toh. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 kali 2, 20, 20 tambah ini 24, ya kan? Berarti kan luas keseluruhan itu kan 24 kali segitiga. Kalau luas yang diarsir itu berapa segitiga? 1, 2, 3, 4. Ada 4 segitiga. 1/6, benar nggak? Oh, ini 1/4 ya? Ada yang menghitung dengan hasil yang lain? Kalau kita melogika pakai banyaknya jumlah segitiga sih. Bukan 1/6 ya, 24/3. 1/8 ini. Ini 1/4 ya? Kan ini 1. Benar nggak sih ada 24? 5 kali 2, oh sorry, 10. 10 tambah ini 14. 14 banding 4. Bentar. Ini aja 3 kok. Salah ini, sorry. Ini nggak bisa. Berarti harus dihitung ini. Ya, harus dihitung. Maka sebenarnya kan kamu bisa menggunakan ini toh. Kenapa harus ada B di sini? Apa nggak mempersulit? Kalau menurut saya tinggal sisinya pakai A saja. Sisinya dimisalkan A, ya kan? Kemudian kita mencari luas keseluruhan dari ini. Ini itu kan berarti jadi berapa segitiga? Segi 8 beraturan itu.
Duh, maaf ini sinyalnya keluar masuk. Bentar, saya stop. Ini yang saya share tetap yang tadi ya?